Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tas dari Lapangan Jahitan Haras. Kali ini kita akan masuk ke materi yang ke-13, yaitu tentang failover load balance. Yang dimana pada bab kali ini kita akan mempelajari beberapa materi di dalamnya, yaitu kita akan mempelajari 7 materi. Bisa teman-teman lihat di sini kita akan mempelajari 7 materi, yaitu dari konsep failover, setting topologi, konfigurasi failover, konfigurasi load balance ECIB, kasus berbeda, konfigurasi load balance pada rules, dan mainly. Oke, jangan perlu lama-lama, kita langsung ke materi yang kedua, karena pada materi yang pertama akan saya buat menjadi short gitu saja. Oke, langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu setting topologi. Pada materi yang kedua, yaitu setting topologi, nantinya pada bab yang ke-13 ini, kita akan membuat topologi seperti ini, teman-teman. Yang dimana pada Oke, di sini teman-teman saya akan melakukan penyesuaian antara metode dan saya. Tapi saya memiliki dari ISP yang pertama, yaitu ISP 1. Oke, di sini kita menambahkan IP 10.0.1.3.7.9. Di sini saya akan masuk konektor. Di sini kita lihat administrator. Oke, di sini kita plot F 10.0.1.3.7.239. Mendownload dan masukkan IP dari Pinotek. Nah, teman-teman, di sini harinya bukan 39, tapi memang kita menggunakan network ya, teman-teman. Ini kita coba update dulu. Kita masukin lagi. Oke, di sini dia sudah menunjukkan output. Oke. Sekarang kita akan masuk pada Winbox router ESP1 dan ESP2. Di sini saya akan coba ini akan nanti pada router customer dia akan connect Winbox melalui perantara IP dari ESP1 dengan fitur lama ya, teman-teman. Ini dia IP-nya 44 dan tidak cuma 4, kita ke Winbox. So, saja kita tidak menggunakan fitur lama ya. Oke, di sini saya lihat dulu IP pada router ESP1-nya. Dia itu menggunakan IP 239. 239 kita connect. Oke, di sini kita sudah berhasil connect pada ISP1-nya. Di sini kita akan connect pada ISP2-nya. Di sini 44 ya, teman-teman. Oke, jika sudah teman-teman bisa connect, di sini kita sudah berhasil untuk connect ISP2-nya. Sekarang kita akan connect router customer via ISP1, router ISP1. Di sini teman-teman jangan lupa pergi ke router customer. Jangan lupa aktifkan fitur romonnya, yaitu romon set enable sama dengan yes. Oke, di sini sudah aktif fitur romonnya pada router customer. Kita pergi ke router ISP1, kita pergi ke tools, di sini kita pergi ke romon, di sini kita ini. Jika sudah, teman-teman bisa pergi ke more new Winbox. Setelah itu teman-teman bisa connect ke romon. Oke, di sini sudah ada, kita masuk connect. Oke, di sini kita berhasil untuk connect pada router customer ini ISP1, ISP2 dan ISP3 router customer. Sekarang teman-teman bisa masuk pada router ISP1. Pergi ke IP address.
teman-teman tambahkan IP baru, yaitu IP 192.168.1.1/4 dan ethernya itu ether 3. Kita cek dulu nih terminal ini. Ini yang mana? Kita nambahin di ether 3. 2 coy, 1.1. Nah teman-teman di sini untuk interface-nya itu ether 2. Jadi kita menambahkan ini salah teman-teman. 168 bukan 158. Kita lihat lagi di sini kita menambahkan IP pada SP1 dari SP1 yang ini ya teman-teman. Jika sudah teman-teman bisa play, lalu oke. Sekarang teman-teman bisa masuk pada ISP2, kita ISP2. Jadi di sini kita masuk dulu, kita geser. Kita tambahkan yang ether 2 yang ini juga ya, yang ini. Kita pergi ke IP, address, F, 192.168. 1. Oh maaf teman-teman, di sini bukan 192, mainnya 172.16.1.1/2. Untuk ethernya kita konfigurasi di ether 2 karena kita konfigurasi yang ini sudah kita konfigurasi di ada ya teman-teman. Oke, langsung saja play lalu oke. Ke router customer, kita pergi ke IP, ini kita IP addresses. Di sini masih kosong, kita akan menambahkan ether 1 dan ether 2. Kita add. Oke, pada router customer kita akan menambahkan dua konfigurasi ether, yaitu ether 1 dan ether 2. Kita add, pertama kita masukkan ether yang ini, yaitu 192.168.1.2/24. Untuk ini kita ethernya ether 1, bisa teman-teman play. Lalu oke, kita tambah lagi pada ether 2, yaitu 172.16.1.2/24. Untuk ethernya kita ether 2, play lalu oke. Oke, di sini saya akan konfigurasi agar router customer ini bisa ping internet. Teman-teman bisa ke IP, setelah itu root. Di sini teman-teman di sini kosongkan saja untuk bukunya. Kita 192.168.1. Jadi IP yang ini teman-teman. Play. Kita tambahkan lagi yang 172.16.1. Di sini DSL-nya kita kosongkan dan untuk TTW-nya yaitu 172.16.1. Kita play lalu oke. Jika sudah teman-teman ke IP, setelah itu DNS, di sini untuk statusnya kita tambahkan 88.838. Jika sudah teman-teman apply, lalu oke. Sekarang teman-teman bisa masuk pada Windows ISP1, router ISP1, dan di sini saya ingin biar tidak bingung. Kita Windows router 1, di sini kita ke menu IP, setelah itu firewall. Kita pergi ke menu NAT dan di sini kita kita pergi ke general. Untuk SRC-nya kita untuk size-nya kita menggunakan SRC NAT dan interface-nya kita menggunakan RS1 yang terhubung langsung ke ISP internet. Dan kita menggunakan SQRS. Kita sudah teman-teman bisa play. Sekarang lakukan pada Winbox router ISP2. Oke, IP keluar IP firewall. Nah, kita tambahkan untuk MSR channel dengan ether 1, channel itu network. Play lalu oke. Oke, di sini sudah. Sekarang teman-teman bisa masuk pada router customer. Kita ke new terminal. Oke. Kita coba penggunaan. Sama ini nggak patah loh. Alhamdulillah di sini sudah bisa ya teman-teman. Sekarang kita coba ping google.com.
Di sini kita udah bisa penjual akunnya juga. Sekarang teman-teman bisa pergi ke bridge, yaitu teman-teman bisa di sini ya, di sini ya, kita add untuk name-nya itu bridge min customer untuk tipenya itu memang kreatif positif, kita teman-teman bisa play lagi. Di sini teman-teman pergi ke port, kita add, kita jadi menggunakannya ketika biar si PPC ini bisa paling. Oke, di sini kita add juga untuk plate-nya itu harus ke customer yang tadi kita buat di bridge teman-teman. Layer oke, kita buat yang header 4-nya. Oke, di sini sudah kita buat. Kita akan kembali ke topologinya dan tambahkan text ID. Di sini saya ingin header 3 dan header 4 itu satu network. Yaitu 10 dari 10 dari 10 kelas 5. Ini mulai ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu konfigurasi developer. Oke, di sini saya akan melakukan dua static access, yaitu yang pertama kita akan mengubah parameter distance-nya dan yang kedua kita akan cek gateway. Jadi kita masuk ke kasus pertama yaitu static access merubah parameter distance. Kita masuk pada Winbox router customer. Kita pergi ke IP, setelah itu oke teman-teman, di sini untuk yang aktif itu router ISP1. Maka dari itu di sini saya akan coba ubah untuk parameternya agar lebih besar sehingga nantinya yang aktif adalah router ISP2-nya. Jadi yang akan diubah parameter distance-nya di ISP1-nya itu agar lebih besar dari router ISP2-nya. Ini saya klik yang ini, kita ubah pada distance kita menjadi 10. Oke, di sini sudah terganti ya teman-teman, yang dimana yang tadinya ISP1 dia sudah tidak aktif lagi dan berubah ke jalur internetnya sudah berubah atau pindah ke ISP2. Ininya semakin besar, distance-nya semakin tidak diprioritaskan, namun jika distance-nya sama, maka mikrotik itu dia akan by default untuk menentukan prioritas jalur yang akan digunakan. Sekarang kita ke static access yang kedua yaitu mengenal fitur check gateway. Jadi fitur check gateway ini membantu untuk memastikan bahwa gateway yang sudah dipilih itu dapat berfungsi dengan baik dan dapat diakses oleh klien. Misalnya gateway utama itu tidak dapat diakses karena ada masalah, maka nantinya si router itu akan selalu otomatis beralih ke gateway untuk menjawab konektivitas. Langsung saja kita akan tanamkan check gateway di VPC2. Teman-teman pergi ke customer, di sini teman-teman pergi ke IP, terus ya di sini kita kedua pada yang 171 ini. Pada check gateway kita pilih yang pink ya. Jika sudah teman-teman supply lalu oke. Kita coba disable yang ISP2 ini. Oke, di sini kita masuk ke router ISP2. Kita ke IP lalu address. Disable yang R2. Jika sudah, teman-teman masuk ke Winbox router customer lagi. Oke, di sini sudah pindah secara otomatis ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang keempat yaitu konfigurasi load balance di ICMP. Di sini teman-teman bisa masuk ke router customer. Teman-teman bisa pergi ke IP, setelah itu load.
Di sini saya akan hapus dua jalur, yaitu yang ether 2 dan ether 1. Kita hapus ya teman-teman. Nah, di sini saya akan tambahkan dua sekaligus. Di sini kita add, kita beri gateway, di sini kita pilih 1 dan 8 seperti itu. Seperti ini juga 172 16 gini. Ini IP ESP2 dan ini IP ESP1. Kita bisa play, lalu oke, di sini kita sudah. Ini saya akan cek pada VPC1 dan VPC2 ini. Kita coba show IP menggunakan. Oke, di sini kita sudah siapin ke internetnya. Kita coba di VPC2. Oh, jangan, kita trace dulu jalur saat saya pindah internet. Nah, ini merupakan jalur yang saya lewati jika saya ingin ke internet ya teman-teman. Saya juga lakukan pada VPC2 Castle ini 8. Oke, di sini bisa kita trace 8. Oke, inilah jalurnya yang saya lewati jika saya. Oke, jadi segitu dulu materi yang keempat. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk materi yang kelima, yaitu kasus berbeda bandwidth pada ISP. Di sini teman-teman bisa masuk pada router customer. Di sini teman-teman pergi ke IP, yaitu root. Di sini teman-teman klik 2 kali pada konfigurasi sebelumnya. Di sini tambahkan lagi 3 kali ya teman-teman, 1, 2, 3. Saya akan menambahkan sekaligus. IP-nya 172.16.1.1. Ini semuanya sama. Saya akan bandingkan 1:4. Jika sudah teman-teman bisa play, lalu oke. Teman-teman bisa ke new terminal, more, new terminal. Di sini. Oke, di sini kita coba IP pin. Nah, di sini sudah lihat ya, di sini 1:4 teman-teman. Sekarang saya akan lakukan trace route. Teman-teman pergi ke tools, kita pergi ke trace route. Untuk trace route nya itu 8.8 ya teman-teman. Di sini kita langsung start. Di sini kita bisa stop. Oke teman-teman, di sini dia akan melewati jalur yaitu dari IP1.0-nya. Di sini akan saya trace route IP Facebook-nya. Untuk cari IP Facebook, kita pergi ke command prompt, kita ke run as administrator, logout facebook.com, enter. Itu 31.13.95.35. Kita pergi yang tadi di sini, trace-nya itu berarti 31.13.95.35.
Jika sudah, teman-teman bisa start. Oke, stop. Nah, inilah ketika kita nge-trace IP Facebook, dia akan lewat jalur ISP1. Lanjut ke materi yang selanjutnya. Di sini kita akan masuk ke materi yang keenam, yaitu konfigurasi root balance root secara routing di VPC. Saya akan konfigurasi langsung saja untuk IP-nya. Di sini teman-teman bisa buka terminal VPC 1. Di sini teman-teman masukkan IP-nya, yaitu saya tambahkan IP secara statik yaitu 10.15/24 dan gateway-nya 10.10.1. Enter IP DNS 8.8.8. IP. Oke, di sini untuk IP-nya sudah kita ubah secara statik, kita lakukan pada VPC 2-nya 10.10.16/24/10.10.10.1. Untuk kita tambahkan juga pada IP DNS-nya 8.8.8.8. Kita show IP. Ini sudah tertambahkan ya teman-teman. Kita coba masuk pada Winbox router customer. Nah, dia keluar ya teman-teman. Kita akan login via ISP1. Kita sudah connect Winbox router customer. Di sini teman-teman pergi ke menu IP status root list. Di sini kita disable konfigurasi sebelumnya. Oke teman-teman, kita pergi ke rules, kita add. Di sini untuk search address-nya itu kita tambahkannya tadi 10.10.10.11. Untuk table-nya di sini VPC 1 ya teman-teman. Kita play, lalu oke. Kita add lagi yang 16 ya. 10.10.10.16. Table-nya VPC 2. Kita pergi ke root. Lihat teman-teman, di sini ada ini. Kita pilih yang all ya teman-teman, atau semuanya. Di sini teman-teman add. Untuk gateway-nya itu 192.168.1.1. Untuk routing mask-nya itu VPC 1. Apply lalu oke. Kita tambahkan lagi untuk gateway-nya itu menggunakan 172.16.1.1. Untuk root mask-nya yaitu VPC 2. Oke. Enter apply lalu oke. Oke, yang tadi disable kita hapus saja teman-teman. 88 pada VPC 1 dan VPC 2 dan melalui kalian bisa trace saja IP internetnya dia coba mana seperti yang tadi saya contohkan tadi. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materi yang terakhir yaitu konfigurasi balance file mainly ya teman-teman. Oke teman-teman, file mainly ini dia itu dapat mendefinisikan paket. Di sini teman-teman bisa masuk Winbox router customer. Setelah itu teman-teman bisa masuk ke IP root. Di sini pergi ke rules. Di sini kita akan disable sebelumnya. Oke, kita sudah disable semua. Teman-teman pergi ke ini ada root. Kita pergi ke root. Kita hapus yang ini. Kita ke IP, setelah itu firewall. Kita pergi ke menu main link. Kita add. Untuk change-nya ke routing. Untuk search address-nya yaitu IP VPC 1 10.10.10.15. Untuk action di sini teman-teman pilih smart routing. Jika sudah teman-teman bisa play lalu teman-teman di sini untuk new routing marknya juga diisi yaitu memory ISP1.
play lalu oke. Kita add lagi untuk jamnya pre-routing, search address-nya kita menggunakan VPC2. Untuk action-nya mark routing, untuk new routing mark-nya mangel ISP 2, apply lalu oke. Setelah itu saya akan tambahkan jalurnya teman-teman ke IP routes. Kita add, kita tambahkan IP 192.168.1.1. Addressnya itu bukan di address ya teman-teman, di sini gateway. 192.168.1.1 untuk routing marknya kita menggunakan menu ISP1. Kita play lalu oke. Kita add lagi untuk yang kedua 1.2.16.1.1. kita menu ISP2. Apply lalu oke. Untuk pengujiannya teman-teman lakukan pada yang saya tadi contohkan sebelumnya. Jika sudah teman-teman bisa cek jalurnya, dia lewat jalur mana saja. Jika sudah, itu adalah goals dari materi kali ini. Oke teman-teman, jadi segitu aja yang dapat saya sampaikan pada bab kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.